Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama, dan hal ini akan dibawakan oleh Ketua Kelas kepada Pak Budi Luhur, kepada anak kami Budi Luhur, bawakan doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zi'ni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya teman-teman beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Allahu Akbar. Sambil Ibu mengabsen, Ibu akan melihat kerapian kelas dan apakah anak-anak Ibu membawa buku untuk pelajaran kita hari ini. Hadir semua, Nak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kerapian dan buku juga sudah dibawa. Masuklah kita kepada materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan, Ibu akan menyampaikan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Mikrofonnya Bu Irda. Nggak kedengaran, Bu Irda. Mikrofonnya Ibu unmute. Kompetisi dasar yaitu 2.3 peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan menjelaskan tentang suhuf dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang makna beriman kepada, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu Nak Marni
sebutkan kembali, ulang kembali apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Bu, iman kepada kitab-kitab Allah yang artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya agar kitab-kitabnya dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, Bu. Ya, benar. Di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang kita semua sudah tahu bahwa sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya sebagai manusia biasa. Para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagai yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Lalu apa saja kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul? Di sini ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para Rasul, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Coba dulu anak kami Irjan membacakan dalil Al-Quran tentang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada anak Irjan, tolong bacakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih kepada anak Irjan. Yaitu Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah juz 3 ayat 3. Pada penjelasan lain dari Al-Quran, dalilnya yaitu berbunyi walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa, yaitu kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Al-Quran surah Al-Mu'minun 23. Kemudian di dalam ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam, isi perintah kandungan kitab Taurat ada 10. Apa itu isi yang 10? Di sini nanti akan Ibu sampaikan melalui melalui gambar, dan akan ini dan Ibu dan anak kami Marni tolong dulu bacakan apa ilustrasi gambar yang Ibu lihatkan di anak-anak Ibu semua ini. Coba dulu baca, Nak Marni. Di sini Bu, menghormati dan mencintai satu Allah. Kemudian sebutlah nama Allah dengan hormat. Kemudian kuduskanlah hari Tuhan. Kemudian hormatilah ibu dan bapakmu. Kemudian jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Inilah isi perintah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang 5 perintah. Dan bacakan dulu ayatnya, Anak Budi, apa ayatnya tentang dalil yang Allah berikan perintah kepada Nabi Daud alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak kami, dan artinya dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi
atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian di sini ada perintah tentang isi kitab Zabur itu, yaitu coba dulu bacakan Nak Irjan apa saja isi perintah kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Ya, Bu. Nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ratapan-ratapan jamaah. Ratapan dan doa individu. Nyanyian untuk raja. Itulah isi kitab Taurat, isi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada umatnya. Kemudian masuk kita kepada tentang Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Di sini Ibu akan membacakannya. Firman dalilnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya yang terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada yang terakhir yaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu yang soleh-soleha, ada yang belum pandai baca Al-Quran? Sudah semua, Bu. Sudah pandai semua, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah dalil Al-Quran, firman Allah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kehidupan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian isi kandungan Al-Quran ada dari segi kuantitas, ada dari segi kualitas. Segi kualitas terbagi kepada akidah, akhlak, ibadah, syariah, dan muamalah. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang muamalah, yaitu tentang akidah. Ada akidah ini menjelaskan tentang mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari takdir. Kemudian di muamalah ada Allah menjelaskan tentang bagaimana ibadah, yaitu mengajarkan tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia. Kemudian ada akhlakul karimah, yakni mengajarkan budi pekerti yang mulia. Selanjutnya tarikh, sejarah yang menceritakan umat-umat terdahulu. Kemudian ada syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan atau undang-undang secara menyeluruh. Masuk kita kepada pengertian kitab dan suhuf. Coba dulu Nak Marni bacakan apa itu pengertian kitab dan suhuf. Ya, kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sementara kalau suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Udah, Bu? Ya, itulah pengertian kitab dan suhuf. Kemudian persamaan dan perbedaannya. Persamaannya kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah dan atau firman Allah. Kemudian perbedaannya, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, kemudian kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahifah atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Orang yang hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardu ain. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dianggap murtad. Jadi anak-anak kami, kita wajib meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkan kepada para nabi yang 4 dan kitab tersebut wajib kita imani.
Seterusnya suhuf Allah Subhanahu wa taala. Suhuf diturunkan kepada Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ayat Al-Qur'annya menjelaskan tentang berbunyi tentang inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab yang terdahulu yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surah Al-A'la. Di sini Ibu sudah memberikan kepada anak-anak Ibu untuk diskusi dan membuat kelompok. Ada 2 kelompok Ibu buat. Di kelompok pertama pertanyaannya yaitu berapa isi kandungan perintah dalam Taurat. Yang pertama kelompok Nairjan, berapa isi kandungan isi Taurat, Nak? 5 isi, Bu. 5 isi perintah, Bu. Ada yang bisa menyempurnakannya? Salah. Ini isi Taurat, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. 10 isi perintah, Bu. Oke, yang kelompok kedua, Nak Sumarni, isi perintah tentang kitab Zabur ada perintah berapa, Nak? Ada 5, Bu. Ada 5 isi 5, perintah. benar. Di sini sudah Ibu sampaikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dalilnya kepada nabi dan kepada dan apa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Semoga setelah kita setelah Ibu menjelaskan paparan yang di atas tadi, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah yang kita cerminkan dalam diri kita adalah 1, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an. Di ayatnya wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas, terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 3 sampai 4, dan dialah Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Dan yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Dan yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sajian paparan pelajaran kita hari ini beriman kepada kitab-kitab Allah, semoga kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Dan terakhir, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Kita baca surah Al-Qur'an surah Al-Asri. Sama-sama kita baca, anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu sajian materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.